Oke Bu Disna, gimana mungkin terkait dengan somasi kepada Pak Haka, boleh dijelasin nggak sih? Iya, baik teman-teman. Somasi kepada HK itu sebenarnya tindakan terakhir yang kami lakukan ya sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jadi permasalahan dengan Pak HK itu sebenarnya berawal dari ketidakmauan Teteh untuk ajakan Pak HK bertemu di tanggal 30 November sebenarnya. Jadi bukan pula Teteh menolak secara langsung, tapi lebih kepada momen yang tidak tepat. Karena di bulan November itu, di Desember awal Teteh kan harus ke Cina ya. Jadi kemudian menunda pertemuan itu untuk ada pekerjaan di Cina. Titik pangkalnya sebenarnya di situ. Kemudian berlanjut ketika ada statement Pak HK yang menyatakan bahwa Teteh suka mabok gitu ya. Teteh sepulangnya dari Cina kemudian kaget dengan statement itu, makanya kemudian Teteh membuat piti-piti itu disertai dengan hal yang lainnya, itu yang kemudian membuat Pak HK keberatan. Dan keberatan itu sebenarnya sudah kami jawab di tanggal 4 Desember. Saya secara pribadi sebenarnya sudah telepon Pak HK untuk menemukan titik temu antara Teteh dengan Pak HK. Sudah ada juga permintaan maaf Teteh ke Pak HK jika memang ada kata-kata Teteh yang menyinggung Pak HK. Tapi kemudian terus berlanjut sampai adanya komitmen antara Teteh dengan Pak HK untuk tidak muncul lagi di publik. Setelah komitmen itu dibuat, Pak HK setuju, kemudian Teteh juga setuju, tidak muncul di publik. Beberapa hari kemudian Pak HK kemudian kembali muncul di publik gitu. Nah itu kemudian konflik yang memanjang sampai hari ini. Tapi sampai akhirnya mensomasi itu dari perkapan Bu? Somasi baru kami terbitkan di tanggal 24 Januari ya gitu, karena memang tidak ada titik temu antara Pak HK dengan Teteh. Sebelumnya itu sebenarnya PH dari Pak HK sudah telepon saya menyatakan bahwa mari kemudian kita tabayun duduk bersama, dan kami pun menawarkan kalau kemudian kita bertabayun duduk bersama maka kita cari tempat yang memang sama-sama nyaman gitu, tidak kemudian di tempat hiburan Pak HK, tidak juga di tempat Teteh, tapi itu yang ditolak oleh Pak HK. Tapi kalau misalkan somasi sampai hari ini udah ada jawaban nggak sih Bu, dari Pak Haka sendiri? Somasi belum ada jawaban sampai hari ini. Sampai tanggal berapa Bu somasi itu? Somasi itu biasanya kan umumnya ada somasi 1, 2, dan 3. Somasi itu per tanggal 24, kemudian batasnya di tanggal 28 baru diambil tindakan lebih lanjut. Berarti ada, kalau misalkan nggak somasi jawab, ada tindakan ke jalur hukum berarti? Iya, kalau misalkan memang tidak ada itikat baik ya, tidak ada kemudian itikat untuk duduk bersama, maka semua pihak bisa mengambil tindakan hukum gitu, baik itu Pak HK maupun Teteh. Jadi apa terakhir ini memang benar putus loss komunikasi antara Pak HK dan Teteh, nggak ada keluarga atau ada komunikasi sekali? Terakhir komunikasi itu sebenarnya 3 hari atau 4 hari yang lalu ya dengan Pak HK ya, dari pihak kami ke Pak HK. Itu pun menyampaikan bahwa tabayun untuk duduk bersama terus kemudian mencari lokasi yang sama-sama nyaman begitu, tidak di tempat hiburan malamnya Pak HK, tidak juga di tempat Teteh begitu. Nah itu yang tidak ketemu sampai hari ini, malah statement Pak HK yang terkesan ya sangat memojokkan Teteh begitu. Tapi ada kerugian nggak sih Bu, mungkin sempatnya sama Teteh dengan kan kata Ibu tadi statementnya berbeda gitu sama yang dialami Teteh gitu? Ya tentu ya, kerugian yang paling nyata adalah Teteh ini kan public figure ya, yang kemudian harus apa yang disampaikan dengan faktanya memang harus sesuai gitu. Nah itu yang kemudian dijaga oleh Teteh dari awal sampai detik ini. Kami juga sebenarnya ya dari pihak Teteh tidak keberatan kalau misalkan dari chat-chat yang kami terima ya, ada beberapa anak buahnya Pak HK yang chat ke kami menyampaikan bahwa ini bagian dari promosinya. Silahkan kalau memang itu mau dilakukan, tapi tidak kemudian dengan memojokkan secara lebih jauh ya. Itu yang kemudian Tetehnya keberatan. Statement apa sih mungkin yang paling benar-benar keberatan banget nih sama Teteh sampai akhirnya lah gitu somasi? Yang paling keberatan adalah
ada 3 poin sebenarnya yang kami tuangkan di somasi ya. Yang pertama tentang bahwa teteh itu mabuk ya, tidak sadarkan diri, terus didorong di kursi roda sampai ke kamar. Itu yang pertama. Terus ada video yang tidak senonoh antara teteh dengan Pak HK. Juga kemudian minuman yang disukai oleh teteh gitu. Itu yang sebenarnya bagian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Pak HK, tapi tidak kemudian dalam kapasitas yang sesungguhnya gitu. Jadi lebih menjelekkan dengan tujuan promosi gitu. Ada ini Bu, apa sih ya? Kalau teteh sendiri sampai saat ini mungkin gimana sih melihatnya, ada apa ya, mungkin sampai gak mau ada damai gak sih dari teteh? Teteh dengan Pak HK damai ya. Teteh dengan Pak HK di tanggal 4 Desember melalui saya sebenarnya sudah meminta maaf ke Pak HK jika ada tindakan-tindakan teteh yang keliru gitu. Dan Pak HK pun menerima itu dengan baik. Tapi sentralnya adalah ketika ajakan Pak HK untuk teteh datang ke sana yang kemudian teteh tidak berkesempatan datang ke sana, itu yang kemudian berkonflik sampai hari ini. Berarti apa yang disampaikan Pak HK itu tentang teteh itu sebenarnya tegak benar ya Bu berarti? Iya, karena memang kami juga sebenarnya ya melalui kuasa hukum dan juga melalui Pak HK langsung meminta kemudian jika memang ada file-file itu ya, bukti-bukti itu kemudian disampaikan gitu secara japri ya ke kami gitu, tidak melalui media massa, dan itu sampai hari ini tidak dilakukan oleh Pak HK. Oke Bu, sedikit lagi Bu, mungkin mengenai tentang Teh Novi ini habis pulang umroh ya kalau nggak salah ya kemarin ya, Berangkat umroh. berangkat umroh kemarin. Mungkin ada titipan apa sih mungkin ya dari Teh Novi sendiri kemarin setelah dia berangkat itu? Titipannya ya yang pasti ya, teteh tidak ingin berkonflik dengan siapapun, segera diselesaikan konflik-konflik ini agar tidak menjadi lebih panjang begitu ya, termasuk dengan salah satunya dengan pihak Pak HK. Memang kalau memang Pak HK kemudian membuka sedikit diri saja untuk kemudian mencari titik temu ya, titik temu lokasi yang tidak kemudian juga mampu menyudutkan teteh dan juga menyudutkan Pak HK, maka itu jauh lebih baik sebenarnya. Gue ada sempat curhat ya nih, ibu kan sama-sama wanita nih, sama perempuan. Ada tempat-tempat curhat gak sih Bu, mungkin teteh sendiri sama ibu yang lebih mendalam lagi tentang ya permasalahan ya konfliknya? Ya pasti ya Mas, sebenarnya bukan hanya curhat ya, kami kan mendampingi teteh memang dari kejadian dengan AL ya. Dari LPSK juga teteh sebelum berangkat itu kan tes psikolog ya, psikologinya dites di LPSK, itu juga berat sebenarnya buat teteh gitu. Itu sih Mas. Nah mungkin kalau dari semua selain apa permasalahan dengan Pak HK sendiri gitu kan, Teh Novi juga akhirnya ada bersinggungan dengan para sahabat sebelumnya, mungkin ada sempat cerita gak Bu? Ada Mas, memang kalau yang masalah pribadi teteh ya, biarlah kemudian menjadi masalah pribadi begitu. Tapi kalau untuk masalah yayasan, memang beliau berpesan untuk dibenahin, karena memang ada konflik-konflik itu tidak jauh dan tidak lain adalah karena memang komunikasi. Karena kan selama ini misalkan dengan ketua lama, dengan teteh pendiri itu kan komunikasinya terputus, sehingga memang miskomunikasi itu terjadi sangat nyata gitu. Tapi kalau setelah pasca pulang umroh sendiri mungkin ada kegiatan apa lagi yang akan mungkin teteh lakukan setelah pulang umroh nanti yang sudah dibicarakan? Belum ya, belum tahu kita. Kalau untuk setelah nanti balik dari umroh, teteh belum ada menyampaikan itu sih. Ada kabar mungkin dari teteh sendiri akan mensomasi atau melaporkan Gary, itu benar gak sih? Sejauh ini tidak ada ya Mas ya. Saya jawab secara langsung bahwa sejauh ini untuk memang melaporkan saudara G belum ya, karena memang teman-teman masih menunggu teteh. Karena teteh kan pendiri, jadi teteh sendiri yang bisa melaporkan itu. Kalau kemudian teteh nanti mengambil keputusan untuk melaporkan G, maka kemungkinan akan terjadi setelah teteh balik memang. Tapi bisa saja itu sebenarnya tidak terjadi ketika
ada tabayun antara Oh, ada etikat baik. iya, ada maksudnya. itikat baik, tabayun antara dua belah pihak, karena memang kan ini murni kesalahpahaman karena komunikasi ya. Jadi dan menyangkut memang pure yayasan saja, bukan masalah personal ya, tapi murni ke yayasan karena Mas Gary kan ketua yayasan baru dan Teteh adalah pendiri. Kalau kemudian nanti ketika datang mereka bertabayun, saya pikir tidak akan ada terjadi pelaporan ya. Oh, Tapi kalau untuk sampai saat kemarin terakhir Teteh berangkat umroh sendiri, udah ada sempat ada komunikasi gak sih sama G sini? Enggak ada. Teteh karena memang tidak memiliki kewenangan apapun sekarang di yayasan ya, jadi tidak ada komunikasi. Yang lebih berkomunikasi adalah pengurus lain, bendahara, sekretaris terhadap Mas Gary. Itu menyangkut soal yayasan saja. Ini banyak banget ya yang berspeak up gitu kan, banyak banget yang berkomentar juga tentang Teteh sama Gary ini, dari kawan jadi lawan. Sebagai kuasa hukum sendiri seperti apa mungkin melihat? Dia lebih masalah komunikasi sih Mas, lebih masalah komunikasi ya. Harusnya sih memang kalau berawal baik berakhir pun masih bisa baik-baik. Misalkan saja ya dengan Teteh dengan Om Brian ya, awalnya memang ada terjadi kesalahpahaman, terus kemudian konflik kecil, tapi kan sekarang baik-baik saja akhirnya gitu. Dan kami semua berharap semuanya akan berakhir baik-baik saja gitu, menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, karena memang dana donasi kan udah berpindah. Karena induk pokok permasalahannya di dana donasi, maka tidak perlu kemudian ada konflik-konflik lanjutan sebenarnya. Oke. Ada pesan nggak sih Bu untuk Pak Haka? Pesan saya buat Pak Haka, jika memang Pak Haka merasa ada yang terlukain dari diri Pak Haka, saya pribadi memohon maaf untuk itu. Tapi tolong kemudian kita lebih bijak dalam bermedia sosial ya, agar kemudian tidak menjadi konflik berkepanjangan di kemudian hari gitu. Untuk Gary sendiri Bu, mungkin ada pesan apa? Untuk Mas Gary dengan saya nggak ada masalah Mas Gary baik-baik saja dengan saya secara pribadi. Dengan Teteh juga tidak ada komunikasi karena memang terputus ya, lebih kepada urusan yayasan saja Mas Gary gitu. Siap.